Satu per 1 tambah tan kuadrat X adalah, sekarang kita mau sederhanakan identitas ini sesuai nanti pilihan ganda. Jadi pertama 1 per 1 tambah tan kuadrat X. Sebenarnya untuk 1 ditambah tan kuadrat X ini kita bisa pakai rumus yang terletak di bagian ini, yaitu identitas jenis ketiga. Tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sek kuadrat alfa. Jadi di sini tan kuadrat X ditambah 1 sebenarnya dia menghasilkan 1 per sek kuadrat X. Lanjut lagi. Tetapi di pilihan ganda itu tidak ada yang jawaban dalam 1 per sek kuadrat. Jadi kita bisa pakai rumus kebalikan, yaitu yang terletak di bagian sini. 1 per sek itu sebenarnya bisa ganti ke cos alfa. Jadi kalau di sini 1 per sek kuadrat X itu bisa ganti ke cos kuadrat X sesuai rumus bagian sini, yaitu kebalikan. 1 per sek alfa itu bisa diganti ke cos alfa, maka 1 per sek kuadrat X bisa ganti ke cos kuadrat X. Jadi jawabannya terletak di bagian B. Lanjut soal berikutnya. Sin kuadrat X lalu per 1 kurang cos X sama dengan, kita cari di bagian pilihan ganda mana yang lebih sederhana. Kita mulai dari soal, yaitu sin kuadrat X per 1 dikurang cos X. Sebenarnya untuk yang bagian sin ini kita bisa ganti menjadi, yaitu pakai rumus pertama ini. Ini kita jabarkan dulu. Sin kuadrat X kalau ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Maka sin kuadrat X ini kita bisa ubah menjadi sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Saat bagian cos kuadrat alfa pindah ke sebelah menjadi kurang, maka sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Jadi kita bisa pakai sifat ini gantikan ke bagian pembilang, yaitu atas ya. Jadi sin kuadrat X kita bisa ganti ke 1 dikurang cos kuadrat X per bagian bawah 1 dikurang cos X. Lalu setelah sampai di sini kita harus gunakan rumus faktor selisih kuadrat ya. Faktor selisih kuadrat. Harus gunakan rumus ini supaya nanti bisa dapat sederhananya. Faktor selisih kuadrat ini saya kasih contoh, yaitu X kuadrat dikurang 49. Kalau mau gunakan faktor selisih kuadrat itu syaratnya harus 2 suku, yaitu X kuadrat dengan 49 2 suku, dan tanda tengah itu harus tanda negatif, dan kedua angka ini atau kedua suku ini bisa diakarkan. Contoh, X kuadrat kalau diakar dia menghasilkan X dengan X. 49 diakarkan menghasilkan 7 dengan 7, dan ini bertanda nilai positif dengan negatif. Jadi ini namanya faktor selisih kuadrat. Jadi sekarang bagian yang tadi 1 dikurang cos kuadrat X, sebenarnya ini memenuhi faktor selisih kuadrat. Ini cocok pakai faktor selisih kuadrat karena dia memenuhi syarat, yaitu ini 2 suku, yaitu 1 dengan cos kuadrat X 2 suku, lalu tanda tengah itu negatif,
dan kedua suku ini bisa diakarkan. Lanjut, kita sambung bawah, bukakan dua kurung, yaitu akar dari 1 nilainya adalah 1 dengan 1. Akar dari cos kuadrat X itu menghasilkan cos X dengan cos X. 1 bertanda nilai positif, lalu 1 itu negatif. Itu adalah cara kerja faktor selisih kuadrat. Jadi nanti ini dijabarkan kayak gini. Baru bagian bawah itu per 1 dikurang cos X. Bagian yang sama yaitu 1 kurang cos X dengan 1 kurang cos X. Dicoret habis, dicoret habis. Maka sisa yaitu terletak di bagian sini turun. 1 ditambah cos X. 1 ditambah cos X ini hasilnya terletak di bagian D, yaitu cos X ditambah 1 sama dengan 1 tambah cos X. Maka jawabannya di bagian D. Lanjut soal berikutnya. Bentuk sek X tambah tan X dikali 1 kurang sin X dapat disederhanakan menjadi, kita tulis soalnya dulu, yaitu kurung sek X ditambah tan X tutup kurung buka kurung 1 dikurang sin X. Ketemu soal gini biasanya kita ubah ke sin dengan kosinus supaya mudah pengerjaan. Sek X itu bisa pakai rumus sek alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Maka sek X ya ganti menjadi 1 per cos X. Ditambah tan X itu diganti sesuai rumus di sini, yaitu tan X itu sama dengan sin X per cos X. Jadi kita pakai rumus ini untuk ganti. Jadi tan X diganti ke sin X per cos X. Tutup. Lalu buka kurung, 1 biarin, lalu sin X juga dibiarin. Karena semua udah dalam bentuk cos dengan sin. Sekarang langkah berikut yaitu perkaliannya, yaitu skema depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Kita lanjut. 1 per cos dikali 1 maka 1 per cos X. Lanjut, 1 per cos X dikali min sin X maka min sin X per cos X. Belakang dikali depan. Sin X per cos X dikali 1 maka dapat positif sin X per cos X. Terakhir, sin X per cos X dikali min sin X maka menghasilkan min sin kuadrat X lalu per cos X. Bagian yang bisa hilang itu terletak di min sin X per cos X dengan positif sin X per cos X. Habis. Jadi tinggal turun 1 per cos X lalu dikurang sin X, sin kuadrat X per cos X. Pas, kebetulan ini penyebutnya sama, jadi kita bisa gabungin. Cos X itu nanti gabung 1 dikurang sin kuadrat X. 1 kurang sin kuadrat X itu bisa ganti sesuai rumus di sini. Ini kita coba jabar. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Di sini adalah 1 kurang sin. Artinya sin ini nanti dipindahkan ke sebelah. Jadi nanti cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X dipindah menjadi kurang 1 dikurang sin kuadrat X. Maka 1 kurang sin kuadrat X itu bisa diganti menjadi cos kuadrat X. 1 dikurang sin kuadrat X diganti ke cos kuadrat X. Maka 1 kurang sin ini kita ganti ke
cos kuadrat X lalu per bawah itu cos X. Bagian yang bisa dicoret yaitu cos X dengan cos kuadrat X. Ini dicoret habis 1, ini dicoret sisa cos X. Maka cos X dibagi 1 hasil akhirnya adalah cos X. Jawaban ini cos X terletak di pilihan ganda bagian A.